Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asia, Putri. alhamdulillah nih ya. Kita hari ini bisa menyapa kembali para mujahid-mujahidah Bener Wong banget. Solo. Ahi ukhtifillah di rumah. Alhamdulillah nih kita masih diberikan Allah kesehatan ya. Benar, Untuk dan bisa berjumpa kesempatan di- juga untuk kita tetap bisa menjalankan podcast kita Alhamdulillah. Ya, bertemu lagi ya bersama saya Putri hari. dan Dan saya Asia. tentunya di podcast Aljannah Aljannah bersama bersama Meraih Meraih Surga. Surga. Masya Allah, Insya Asia. Allah. Insya Allah. Nah, Asia, ini kita mau bahas apa nih minggu ini? Tentunya masih di tema pernikahan juga Benar ya. banget. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih hukumnya berhubungan suami istri tapi maharnya belum dibayar gitu loh. Contohnya apa? Mungkin maharnya hutang bisa jadi, atau maharnya saham, atau maharnya kebun durian misalnya gitu, yang mungkin ya tunggu panen baru tahu hasilnya, baru dapat uangnya gitu loh, atau pas maharnya hutang dibayarnya tuh seminggu setelahnya, atau saham kan juga kita nggak tahu tuh kan, nggak langsung dapat tuh gitu, tunggu naik dulu keuntungannya gitu. Jadi banyak sekarang mahar-mahar itu saham atau hutang gitu. Jadi bagaimana cara bersetubuh, atau boleh nggak sih bersetubuh sebelum mahar dikasih gitu. Sebelum mahar dikasih apa boleh gitu ya? Bener banget. Apakah ada hukum-hukumnya bener sesuai rules Islam tadi gitu loh. Karena kan setiap masalah pasti juga mungkin ada di kalangan masyarakat mujahid-mujahidah juga, ukhti dan aifillah di rumah. Kalau ini case-nya terjadi, bagaimana sih hukumnya, solusi Islamnya bagaimana? Insya Allah dibahas di sini Bener ya. banget, insya Allah. Insya Allah. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Tarko, Kepala Produksi dari Ayam Penyet Surabaya, Cilacap. Kepada Saudara Tarko kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني فقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Jazakallah khair kepada Saudara Tarko. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambah keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Nah, Asia, jadi bentar lagi kita panggil lah Ustadznya ya. Tapi seperti biasa juga nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.
Nah itu tadi makanku ready meal, makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah. Masya Allah, prosesnya higienis, bahan yang digunakan juga berkualitas Insya baik, Allah, insya benar. Allah, dan Tanpa tentunya halal. pengawet dan tahan 1 tahun. Di suhu ruang ya, nggak perlu benar, masuk nggak perlu masuk freezer freezer. atau chiller, nggak perlu. Benar Jadi bisa banget. simpan di mana aja ya Asia ya. Bener. Dan tentunya ada minumku juga tuh. Minuman Minuman herbal rempah. siap saji masa kini. Iya. Tinggal diseduh pakai Seduh air hangat ya, hangat, bisa langsung bener. dinikmati kapan saja Nggak di mana perlu saja. capek-capek untuk Potong-potong. ngiris ya kan, potong-potong. Bener-bener. Nah, oke deh Asia, kita mau bahas sama Ustadz siapa nih Asia? Kali ini kita akan ditemenin oleh Ustadz Aidil. Beliau adalah tim dakwah Wong Solo, grup wilayah Aceh dan Sumatera, Sumbagut lah gitu. Oke, langsung aja kita panggilkan ya Ustadz Aidil. Kita persilahkan untuk menduduki. Enggak ya, oh iya. Sabar. Ustazah. Pakai dulu Ustadz. Oke, udah nyaman. Udah. Oke, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Putri. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Ini juga baru yang pertama kali lagi Bener ya banget. setelah yang Setelah materi yang pembahasan materi. iman hijrah jihad kemarin ya. Ini Ustadz kloter kedua. Jadi yang kemarin nih yang udah senior-senior udah nggak ada lagi nih di episode yang akan datang selanjutnya. Kecuali Ustadz Hamid dan Ustadz Hilal. Ya Allah. Nah, jadi kali ini Ustadz akan ngebahas tentang bagaimana sih hukum bersetubuh, hukum berhubungan suami istri sebelum mahar dikasih gitu. Sebelum maharnya Diberikan terlunaskan kepada bener, mempelai iya, wanitanya entah itu ya. maharnya hutang, saham dan lain sebagainya. Jadi kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Gimana tuh Ustadz Ya, khair. pembahasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Asia beserta juga Mbak Putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada umumnya setiap mempelai laki-laki ketika menikahi seorang istri atau wanita pastilah harus memberikan maharnya. Ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Mungkin saya tidak akan bahas ini karena memang sudah dibahas oleh ustadz-ustadz sebelum ini tentang mahar, ada namanya mahal misil, mahal musamah dan lain sebagainya. Namun yang sering terjadi di kalangan kita itu kan mahar selalu dalam bentuk tunai. Tunai berapapun bentuknya dan memang ragam-ragamnya mahar mungkin juga sudah dibahas ya Mbak Asia ya, dari yang terringan sampai yang termahal dan lain sebagainya. Nah kali ini kita akan bahas bagaimana dengan yang hutang, sehingga apakah hutang dengan uang ataukah lafaz pemberian maharnya itu tadi dengan saham tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Asia, ataukah dengan hasil kebun atau kebun yang berbuah tunggu panen atau seperti apa. Jadi sebenarnya sama saja. Intinya bagaimana sebenarnya kalau orang yang menikah ini tadi belum bayar maharnya tapi dia mau berhubungan atau dalam bahasa agamanya dikenal dengan istilah jima. Jadi jawabannya adalah diterangkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbaini di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj bahwasanya alla yadkhula biha qabla ay yadfa'a ilaihi mahraha. Maka dikatakan bahwa seharusnya dibayar dululah maharnya baru boleh berhubungan. Itu hukumnya sunnah. Bahkan kalau tidak dibayar mau berhubungan aja walaupun sudah sah suami istri tadi belum dibayar berapapun cuman kata-kata saja maka hukumnya makruh. Makruh itu apa sih? Yang semestinya orang-orang yang berhubungan badan itu dapat nilai pahala, keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dapat pahala sedekah orang yang tadi berhubungan antara suami istri ini tadi, dan banyak lagi keutamaan-keutamaannya yang juga telah dijelaskan. Namun ketika posisi tadi berhubungan suami yang belum bayar mahar dengan istrinya, kalaupun istrinya mengizinkan maka yang dapat pahala itu istri. Tapi suami tak dapat kena makruh tadi. Nah, kenapa makruh? Nah, makruh adalah yusabu ala tarkih wa la yu'aqabu ala fi'lih. Memang tidak dosa,
tapi tak dapat pahala dalam melakukan ibadah tersebut. Ini diterangkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbaini di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Begitu juga yang diterangkan oleh Syekh Abu Bakar As-Sato Ad-Dimyati di dalam kitab beliau I'anatut Talibin. Sama halnya seperti itu Mbak Putri dan juga Mbak Asia. Masya Allah, berarti disunahkan ya dilunaskan dulu gitu ya Ustadz ya. Benar. Malah jadinya kalau misalnya nggak dilunasin terus berhubungan malah suaminya yang nggak dapat pahala kan sayang gitu loh. Udahlah memang ini harusnya ibadah mendapat pahala malah jadinya nggak dapat pahala. Dan Tapi itu tetap ya nggak dihukumi haram karena udah halal. bisa jatuh haram Mbak. Tadi kita belum lanjutkan, mohon maaf. Bisa jatuh haram bila niat betul-betul disampaikan oleh suami, aku nggak akan bayar. Ya, kemarin sudah diucapkan tapi bang, kata istrinya, iya tapi aku nggak maulah bayar. Nah maka kalau sudah seperti ini, menurut mazhab Imam Hanafi, diterangkan juga di dalam kitab Al-Mughni karangannya Imam Al-Qudama, haram, nggak boleh dilayani. Kalau sudah jelas itikat tidak baik suami untuk membayar mahar. Nah, diterangkan juga di dalam kitab Ibnu Qudama tadi itu, beda dengan suami yang memang mohon maaf keterbatasan ekonominya, demi tadi mencegah daripada perbuatan zina dan lain sebagainya, tapi juga ingin memuliakan seorang istri dengan bentuk mahar yang mungkin ditangguhkan dengan bentuk utang, ya. Kan ada seperti itu. Saya nikahi anak saya terima nikahnya anak bapak dengan mahar katakanlah 100 juta hutang katanya. Apakah diucapkan ataukah tidak diucapkan? Karena memang masalah pengucapan mahar itu aja pun adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi adanya sifat mahar yang diberikan kepada istri itu adalah kewajiban. Masalah penyebutannya saja boleh di depan disebutkan, boleh juga di belakang. Tapi penunaiannya wajib. Nah, kalau memang tidak mampu karena keterbatasan ekonomi, maka minimalnya di dalam kitab Imam Al-Qudama tadi, yaitu kitab Al-Mughni, diterangkan bahwa minimalnya dicicil. Jadi mohon maaf, Dek, memang abang belum bayar uang mahar, tapi ini abang ada ala kadarnya, alal maujud istilahnya kan. 10 ribu dicicil gitu ya. Misal Berapa itu tahun? 100 juta? 100.000 kah atau 200.000? Makanya kalau misalnya tidak mampu tadi ya semampunya. Jangan Karena Allah juga nggak memaksakan, memberatkan benar kan, banget. harus sekian gitu. Nah berarti tadi Ustadz itu kan udah jatuh hukumnya haram berarti. Jadi pernikahannya gimana dong Ustadz kalau misalkan mereka berjima jatuhnya hukumnya haram karena maharnya yang memang tidak mau dibayarkan oleh mempelai pria tadi? Ya, ini haram bila ya, bukan berarti haram mutlak tadi. Haram bila artinya bila mana suami memang benar-benar tidak beriktikan untuk membayarkan, dan apalagi kalau sudah diucapkan, maka atas dasar ini itu bisa jatuh pasah. Si istri bisa pasah. Mungkin Nanti sepertinya kita dijelaskan oleh ustaz-ustaz pembahasan sebelumnya. pasahnya. Berarti dua Bisa case ya, membatalkan akad itu ya. membatalkan pernikahan. Nah kemarin kita udah ngebahas juga ya, ada dua PR nih di Iya, nanti pembahasan kita tanyain pasah. waktu fasah ya. Yang pertama kemarin kalau misalnya suami tidak menafkahi istrinya, kalau bagaimana istri menyikapinya gitu loh, tidak menuruti kewajibannya, bagaimana mendapatkan haknya, bisa kita fasah. Dan yang kedua ini tadi gitu loh, kalau misalnya suami Memang tidak berniat untuk membayar mahar gitu, maka hubungan suami istrinya menjadi haram dan bisa difasah ya Ustaz. Jadi alasan untuk si istri untuk memfasah suaminya karena sudah nampak ciri-ciri suami yang bakal ke depan tidak akan mensejahterakan istrinya. Sementara karena memang dari hal itu aja dia udah nggak mau ya. benar. Apalagi menafkahi gitu ya. Dan hal tersebut juga Mbak Asia dan Mbak Putri dipertegas daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Dan kalau kita mau menikah hendaklah memberikan mahar kepada istri-istrinya kita. Dan juga itu diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat 4 ya. Di surat yang sama, di ayat yang berbeda, ayat 24 itu Allah juga mengatakan bahwa famastamta'tum bihi minahunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Dan apabila engkau ingin beristimta, bersenang-senang, artinya jima dengan istri tadi, maka hendaklah engkau memberikan maharnya kepada mereka. Suatu pemberian yang memang menyenangkan hati mereka. Nah, maka atas dasar ini juga Rasulullah SAW mengatakan, diterangkan daripada hadisnya Ibnu Abbas bahwa
kepada menantunya Sayyidina Ali ketika ingin masuk kepada anaknya Fatimah, itu Rasulullah SAW mengatakan faktu maharwaha, kasih dulu maharnya. Nah, kemudian Sayyidina Ali mengatakan ma li syai'in, aku enggak punya sesuatu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan atiyah dar'ang, kasih aja baju perangmu tadi, dikasihkan kepada Siti Fatimah, barulah Sayyidina Ali boleh masuk kepada anaknya Rasulullah SAW yaitu Siti Fatimah. Seperti itu lagi ya, bahwa mahar itu kesepakatan dari dua belah pihak ya. Kalau mungkin kalau mungkin adanya apa tuh, misal kayak tadi kan Sayyidina Ali baju perang, ya kalau misalkan mempelai wanitanya rela ya nggak ada masalah gitu, daripada ngutang-ngutang gitu kan. Benar, malah bikin masalah di kemudian hari ya. Benar, lebih bagus apa adanya dan sepakat kedua belah pihak, gas akad nikah itu dia. Ya, Masya Allah. Jangan dipersulit kalau sudah Allah permudah. Benar, Jangan dimudah-mudahkan juga kalau Karena udah Allah mudahkan. gitu. Benar banget. Masya Allah. Nah terus gimana nih Ustadz? Ada tambahan terkait kisah ini nggak Ustadz? Benar. Jadi di dalam kitab tadi yang saya katakan ulama yaitu Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati As-Sato, di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau juga menukil satu kisah untuk membenarkan tentang kesunahan kita membayar mahar tadi, agar kita punya kelayakan dan kepantasan serta kebolehan untuk berhubungan dengan istri atau jima tadi, yaitu kisah Abal Bashar, ayahnya seluruh manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika menikah, ketika hendak menyentuh kepada ibunda Hawa, itu Allah mengatakan fa'tu maharha, kasih maharnya ya Adam. Menurut satu riwayat maharnya adalah 1000 kali selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut satu riwayat lagi adalah selawat 100 kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu mahar yang dipinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabiullah Adam untuk bolehnya Nabi Adam menyentuh kepada ibunda Hawa atau Siti Hawa tadi. Ya. Nah, pada penunaiannya itu ternyata terputus, mampunya tidak sanggup 1000, hanya 500 kali. Untuk satu riwayat yang mengatakan 1000 tadi. Yang 100 tadi mampunya cuma 70 kali. Pendek ceritanya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan diterima oleh Allah muqaddamu mahroha, yang 500 dan yang tadi 70 itu sekedar muqaddimah mahar, DP mahar, dan Allah tunggu sisanya gitu. Artinya sementara melakukan itu bolehlah si Nabiullah Adam tadi untuk berkumpul dengan ibunda Hawa alaihissalam. Nah, kisah-kisah semisal ini populer di kalangan ulama-ulama kita, semisal tadi yang disampaikan Abu Bakar As-Sato Ad-Dimyati dalam kitabnya beliau I'anatul Talibin. Misal itu. Nah, Masya Allah ya, Nabi Adam ternyata menikah dengan Siti Hawa itu menggunakan mahar tuh sholawat kepada Rasulullah ya. Bahkan jauh sebelum Rasulullah lahir ya. Benar. Masya Allah. Padahal udah terkenal benar, padahal beliau itu di dalam surga. Betapa banyak harta perbendaharaan surga yang sebenarnya bisa dijadikan mahar. Iya. Cuman Allah yang meminta bukan itu. Allah minta selawat semisal itu. Itulah menunjukkan kemuliaan itu tadi ya, bahwa salawat itu tadi ya lebih mulia daripada apapun yang di situ. Padahal itu di surga gitu ya, mungkin seperti itu ya. Masya Allah. Wah, Masya Allah pembahasan kita ya sih ya Ustadz ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke titik besar, garis besarnya nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu tadi produk dari Wong Solo Group. Jadi kita alhamdulillah sudah berinovasi ya kan Asia. Jadi nggak hanya kita tuh bisa makan di resto, tapi kita juga bisa bawa nih ayam bakarnya atau ayam goreng dari Wong Solo ke rumah, bisa tinggal digoreng sendiri. Ini ada ayam ungkep,
ikan. Jadi kalau misalnya yang rindu nih pengen makan pandemi atau dan lain sebagainya nggak bisa datang ke warung Wong Solo langsung. Atau lagi isoman juga Bener, ya kan. beli aja nih, tinggal Ya. digoreng di rumah rasanya tetap sama seperti yang kita beli di outlet. Dan jangan sedih misalnya kan tapi nggak ada sambelnya gitu. Mohon Ada, maaf, Solo juga sambelnya menyediakan ya Ustadz Sudah ya. komplit. Sudah bener. komplit. Dari berbagai macam sambal ya Put. Sambal Ada bawang yang sambal ayam penyet bawang, Surabaya juga bener, ada ya. teri, sambal hijau dan lain Wah, sebagainya. mantap, Masya Allah Masya sekali. Allah. Masya Allah. Nah gimana nih Ustadz, ada tambahan ataukah garis besar? Ya benar. Garis besarnya paling kita mau mengingatkan kepada pemuda dan juga pemudi yang mungkin punya rencana hendak menikah, maka hendaklah mempersiapkan diri mereka. Semua kita yang normal pastinya akan berpikir untuk masa depan, termasuk untuk menikah. Dan kalau kita tidak berpikir untuk menikah atau tidak mau menikah, maka ada hadis Nabi mengatakan laisa minni, bukan umatku, kata Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak punya niat untuk menikah bukan umatku, kata Rasulullah. Nauzubillahi min zalik. Maka kalau sudah ada niat mau menikah, agar tidak terjadi bentur-benturan di dalam rumah tangga, wabil khusus masalah tadi tidak akhirnya terhalang untuk berhubungan dengan istri, maka mempelai laki-laki hendaknya lah bekerja yang rajin, kumpulkanlah kesanggupanmu, kemampuanmu untuk memberikan mahar dalam bentuk memuliakan istrimu. Dan kalau seandainya pun mungkin darurat, artinya memang atas dasar cinta, mahar yang utang pun jadilah, kata si istri. Maka bila memang seperti itu perlu solusi. Apa solusinya? Si istri harus berlapang dada dan tidak menghalangi suaminya untuk melakukan tugasnya, memberikan nafkah batinnya. Kalau ini terjadi di dalam kitab Mughni karangannya Imam Al-Qudama, dibolehkan Mbak Putri, Mbak Asia. Bukan berarti sementang tadi dikatakan haram, ya kan tadi kita katakan haram bila. Nah, kalau dia ini tadi makruh, bila mana iya mencicilnya. Nah, boleh juga tidak haram kalau dia tidak mampu tapi istri mengizinkannya. Karena memang istri memahami kondisinya dan situasinya. Semisal itu. Istilahnya kita sedia payung lah sebelum hujan. Ya, seperti itulah. Siapkan maharmu sebelum nanti engkau Memang udah mau nikah gitu. seperti itu. Makanya tadi itu tadi Siapin jauh-jauh maharnya perempuan yang paling mulia itu maharnya yang paling mudah. Ya, itu ada juga hadisnya. Dan mudah itu relatif. Relatif, bukan berarti ya dia sanggup 100 juta bayarnya 10.000, mohon maaf ya. Dan itu tadi ya, maharnya itu juga lahir dari Lahir kesepakatan kesepakatan kedua berdua. belah Bener banget. Nah nih Ustadz, kita sudah sampai di ujung podcast Ustadz. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Irfan Maulana. Beliau adalah tim IT dari Wong Solo Group. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal dan thayyibah, mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kami ucapkan kepada saudara Irfan. Semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan. Dan insya Allah podcast kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan atau di-share ke yang lain. Jadi berbagi ilmu. Gimana Bener banget. caranya? Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, comment, and share di channel YouTube Wong Solo Group setiap Segmen hari dakwah. Rabu, segmen dakwah podcast Al Jannah bersama meraih surga. Dia ada satu paket Bun, Iya, jadi iya, nggak oke, bisa oke, oke. segmen dakwah Nggak bisa kurang ya? gitu loh. Nggak bisa Al cuma Jannah sampai kurang podcast Al juga, Jannah aja ya? kurang juga bersama meraih surga. Harus digas. Masya
Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah kita bertemu di next episode. Insyaallah. Semoga Allah beri kita kesehatan dan kesempatan. Amin. Allahumma amin. Dan tentunya terima kasih untuk Kepada Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Group. Baiklah Ustadz Asia, seperti biasa marilah kita tutup podcast kita dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya Putri dan rekan saya Asia. undur diri dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.